Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang nggak pernah ngaji khatam. Jadi senengannya itu paket swargo. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji si BRI, angger ono wayahe BRI, BNI ra, angger ben setor ning BRI Al-Hajjul Mabrur lahu jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sakake men. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kulo, mergo do mangkel ngono. Mergo kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean, tapi nak ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji terbilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Mergo alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ning multazam masyaallah. Ning Hajar Aswad muni manu masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dol-dol paham. Iku kudu di ngajekno meneh iku. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, napa? Mubalek sing alim maksudnya. Nah, sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilah haji, fadilah multazam. Yo nangis malangan. Mulai kula sira santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya wong tidak sabar sing lanang kudu fakir meniku tak kok itu. Itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multa, kalau bolak-balik kurang ngoten niku. Kalau kadang bagian dongo. Batin wong kok ngene. Nanti kayak duit pena mulai batin ku malah ngerameni tok. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus bah akhirnya wilayah angker. Nah, akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit nek gak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok kowe aku ono beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan, Dir. Aku cek eling terus. Wes aku soleh biasa wae.
Engkau tetap power aku ngopi-ngopi santai. Aku aja eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Kau tangan-tangan ya sungkan. Yo kowe ora iso lah kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai wae. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Maksudnya bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war nabi, tambah sungkan meneh. Iku kurang ajar nasihat kok ngono iku. Wis tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Ora usah mikir ngono Gus, pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ngono. Ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lho Mustofa swarga. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, mblodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan wis. 2 minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini liqaumi yaqilun dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah itu pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa atena samudan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi Lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang Lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Lah apa hubungannya Lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus ya autakuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sembo nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Wah kan keren loh. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena, ora ya kena aman. Paham ya? Ojo kok malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik.
Lah nek pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetep kalimah thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tali ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimah cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe siji, sementing ora anti kalimah thayyibah. Mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu, semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimah thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mus jawab, milih di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, oke hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus mergo ora ono sing didik sing tua. Nak di warna kadang sing cilik, sing tua kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sewali sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya gimana cerita ya? Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan bergo males panjen. Atau moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa.